Nomor 1. Hari Raya Idul Fitri tahun 1440 Hijriah jatuh pada tanggal 15-16 Juni. Sedangkan Idul Fitri tahun 1440 Hijriah jatuh pada tanggal 5-6 Juni. Perbedaan tanggal ini dikarenakan kalender Masehi dibuat berdasarkan periode rotasi bumi, sedangkan kalender Hijriah berdasarkan rotasi bulan. Kalender Hijriah dibuat berdasarkan periode revolusi bumi. Kalender Hijriah Masehi berdasarkan revolusi bulan, sedangkan kalender Hijriah berdasarkan revolusi bumi. Kalender Masehi dibuat berdasarkan periode revolusi bumi, sedangkan kalender Hijriah berdasarkan periode rotasi bumi. Ya, dua kalender yang dipakai oleh umat saat ini adalah ada dua, ya, kalender Masehi dan kalender Hijriah. Kalender Masehi dihitung berdasarkan revolusi bumi mengitari matahari, sementara kalender Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi. Jadi yang paling tepat dalam choice ini adalah D, di mana kalender Masehi dibuat berdasarkan revolusi bumi dalam bumi ketika mengitari matahari dalam kurun waktu 1 tahun, sedangkan kalender Hijriah berdasarkan revolusi bulan melingkari bumi. Perbedaan perhitungan dalam kalender Masehi dan kalender Hijriah itu adalah 11 hari. Jadi paling tepat di sini jawabannya adalah D. Nomor 2. Pak Amin, guru SD di Jawa Barat, mendapat informasi bahwa dalam pembelajaran abad 21, communication adalah salah satu karakteristik yang harus dikuasai oleh peserta didik. Communication dalam hal ini berkaitan dengan berbagai pemikiran, penyampaian ide, pertanyaan, dan solusi. Pak Amin ingin sekali agar peserta didiknya menguasai karakteristik communication. Dalam pembelajaran, kegiatan yang dilakukan oleh Pak Amin agar siswa menguasai karakter tersebut antara lain: A. Siswa dilatih untuk memilih manakah pernyataan yang benar dan salah. B. Guru menugaskan kelompok untuk membuat sebuah poster. C. Guru menugaskan kelompok untuk membuat sebuah poster. Poster yang disusun merupakan hasil pemikiran dari beberapa orang yang dituangkan menjadi satu. Guru membuat soal latihan yang mendorong anak untuk memecahkan masalah. E. Siswa mengungkapkan gagasan dalam presentasi sementara teman satu kelas mengkritisi apa yang disampaikan. Untuk membahas masalah ini, kita lihat dulu bagaimana kompetensi pembelajaran abad 21 yang terdiri dari 4 atau yang dikenal 4C, yaitu creative thinking, communication, collaboration, dan creativity. 4 tahap ini merupakan kompetensi pembelajaran abad 21, di mana semua 4C ini terangkum dalam satu proses pembelajaran. Nah, dalam hal ini Pak Amin ingin menginginkan siswanya agar menguasai karakter communication. Jadi dalam hal creative thinking berarti di sini siswa dituntut untuk melakukan kompetisi dalam persai yang kreatif, ya. Ini bisa masuk di bagian ini, ya. Lalu komunikasi itu adalah sebuah interaksi yang dilakukan oleh peserta didik. Ini masuk dalam bagian E. Lalu kolaborasi, yang dimana bekerja sama, ini bisa masuk di sini, bisa masuk ini. Jadi kolaborasi itu berkaitan dengan kelompok. Lalu creativity, jadi kreatif berkaitan dengan ini. Jadi yang paling tepat jawabannya di sini adalah E. Selanjutnya nomor 3. Di nomor 3 ini kita akan menganalisa berkaitan dengan sebuah ilustrasi. Budi merupakan siswa yang seringkali membuat onar. Keonarannya bahkan sering menimbulkan kericuhan dan seterusnya. Jadi dalam ilustrasi ini kita melihat bahwa ada sosok Budi yang awalnya adalah seorang pembuat onar. Sebagai guru kita harus menggali apa yang menjadi penyebab kenapa Budi bertindak frontal atau kasar seperti ini. Ternyata Budi sering menonton tayangan yang mengandung sifat kekerasan, sehingga hal tersebut tidak terus terjadi pada Budi. Maka diperlukan pendampingan, bukan hanya dari guru namun melibatkan orang tua. Nah, di sini yang menurut pertanyaan adalah berdasarkan situasi di atas, anak tersebut sesuai dengan teori perkembangan. Jadi Budi di sini mengadaptasi dari
mengadaptasi dari hasil tontonan yang bersifat kekerasan, dan itu yang diaplikasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi paling tepat di sini jawabannya adalah B. Nomor 4. Dalam pembelajaran matematika, seorang anak jika sudah memahami prinsip pengurangan, maka ketika mempelajari prinsip pembagian akan menjadi proses pengintegrasian antara prinsip pengurangan yang sudah dikuasainya dengan prinsip pembagian. Ini sebagai informasi baru. Dalam teori belajar kognitif, termasuk ke tahap A. Asimilasi, B. Akomodasi, C. Ekilibrasi, D. Operasional, dan E. Praoperasional. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam teori belajar kognitif perkembangan anak dari Piaget itu ada 4, yakni tahap sensori motor, tahap praoperasional, tahap operasional konkret, dan tahap operasional formal. Namun dalam hal ini teori Piaget ini menjelaskan bagaimana tahapan perkembangan kemampuan kognitif seorang anak. Namun dalam masalah yang diangkat ini adalah bagaimana perkembangan pengetahuan anak dalam teori pembelajaran kognitif. Jadi perkembangan dalam teori pembelajaran kognitif itu ada 3, yakni mulai dari penyerapan informasi baru, lalu menggunakan informasi yang sudah ada, lalu menyeimbangkan antara informasi yang baru dengan sesuatu yang akan dia pelajari. Dalam hal ini mendapatkan informasi baru berarti kita fokus di bagian A. Jadi jawabannya adalah A. Selanjutnya nomor 5. Pak Adi merupakan guru kelas 2 di sekolah dasar. Pak Adi hanya memberikan tugas kepada siswanya, setelah itu kelas ditinggal begitu saja. Bahkan suatu ketika Pak Adi memberikan siswa-siswanya pekerjaan yang sangat banyak namun tidak diperiksa, sehingga membuat banyak orang siswa protes akan sikap Pak Adi. Kasus di atas menunjukkan bahwa Pak Adi tidak profesional dan harus diberikan sanksi oleh kepala sekolah. Sanksi yang tepat yang harus diberikan kepada Pak Adi adalah, dari kasus ini kita bisa lihat bahwa Pak Adi sudah melanggar tupoksinya ya, karena tidak menjalankan tupoksinya, jadi dia tidak profesionalisme. A. Dilaporkan kepada Dinas Pendidikan. B. Dipecat. C. Dipindah tugaskan ke daerah terpencil. D. Diberikan peringatan dan pembinaan yang dapat merubah sikapnya. E. Membiarkan saja sebagai wujud pengucilan terhadap guru yang bersangkutan. Kita lihat dulu bagaimana tugas dan tanggung jawab guru meliputi membuat perangkat program pengajaran, melaksanakan kegiatan belajar mengajar, lalu melaksanakan kegiatan penilaian, melaksanakan analisis hasil penilaian, dan menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan. Jadi dalam hal ini Pak Adi sudah tidak melakukan kegiatan proses belajar mengajar ya, dan apalagi dia tidak melaksanakan analisis penilaian, sehingga tugas utama Pak Adi sebagai seorang guru itu tidak dilaksanakan. Namun dalam hal ini hal yang paling tepat dilakukan adalah yang paling awal harus dilakukan yang namanya pembinaan ya. Yang paling tepat di sini jawabannya adalah D. Selanjutnya nomor 6. Perhatikan model sistem pernapasan di bawah ini. Pada saat menarik napas atau inspirasi, tekanan udara pada rongga dada dan posisi diafragma adalah A. Tekanan udara membesar, diafragma relaksasi. B. Tekanan udara mengecil, diafragma relaksasi. C. Tekanan udara mengecil, diafragma kontraksi. D. Tekanan udara membesar, diafragma kontraksi. E. Tekanan udara membesar, diafragma tidak berkontraksi. Untuk menjawab soal ini kita lihat dulu analisis berikut. Jadi di sini adalah pernapasan perut yang merupakan pernapasan mekanisme melibatkan aktivitas oktodiafragma antara diafragma antara tekanan udara dan posisi diafragma. Pada fase inspirasi, fase ini otot diafragma berkontraksi sehingga diafragma mendatar. Akibatnya rongga dada membesar dan tekanan udara menjadi kecil sehingga udara keluar masuk. Lalu fase ekspirasi, ya ini merupakan fase berelaksasinya otot diafragma kembali pada semula
sehingga rongga dada mengecil dan tekanan menjadi lebih besar. Akibatnya udara keluar dari paru-paru. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini kita lihat pada saat menarik napas ini diafragmanya membesar ya, diafragma membesar dan kontraksi ya, tekanan udara sementara tekanan udara mengecil. Jadi jawabannya itu adalah C. Nomor 7. Di nomor 7 ini kita menganalisis sebuah cerita ya. Silakan dibaca dulu cerita ini berkaitan dengan legenda Danau Toba. Kita langsung ke pertanyaannya. Berdasarkan teks tersebut, tentukan jenis teks dan analisis struktur pembentukannya. Di sini sudah tersedia choice yang ditentukan ya. Kita lihat dulu macam-macam teks. 1. Ciri-ciri teks narasi. Ada pelaku menceritakan sebuah kejadian bersifat menghibur. Lalu bagaimana teks deskripsi? Menggambarkan suatu objek, keadaan, tempat yang dapat dirasakan oleh panca indera. 3. Prosedur, ya ini ada langkah-langkahnya. Lalu tanggapan, ini macam-macam teks ya. Jadi untuk menganalisa, melihat legenda Danau Toba yang tersaji di atas, ini yang paling tepat itu adalah berkaitan dengan narasi ya. Narasi karena ada judul, ada orientasi, komplikasi, dan resolusi yang disajikan oleh penulis. Selanjutnya nomor 8. Saat ini masih banyak guru dan orang tua peserta didik yang tidak sabar dan mendidik siswanya. Padahal dalam mendidik anak, kesabaran sangatlah diperlukan, seperti yang telah diutarakan salah satu filsuf legendaris Yunani yaitu Plato, bahwa pendidikan merupakan proses yang panjang dan dijalani seumur hidup, yaitu mulai manusia itu masih kecil hingga manusia beranjak dewasa. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya selaku guru dan orang tua murid mendidik anaknya dengan bersabar dan orientasi pada proses, supaya nantinya anak dapat berkembang dengan baik dengan sewajarnya. Dengan demikian pula potensi yang dimiliki anak juga dapat tumbuh berkembang dengan baik dan alami. Analisislah teks di atas berdasarkan karakteristik yang tergambar. Teks di atas termasuk jenis pengembangan paragraf. A. Deskriptif ya. Deskriptif itu menggambarkan sesuatu hal. Lalu argumentatif itu merupakan hipotesa atau pendapat. Naratif menceritakan peristiwa ada tokoh. Lalu eksposisi, paparan dan gagasan. Lalu persuasif, ada ajakan. Jadi menurut Bapak Ibu mana yang paling tepat? Silakan dipilih. Ya, jadi jawabannya paling tepat situ adalah persuasif ya. Jadi ada ajakan bagaimana mendidik anak-anak itu dengan yang sabar sehingga tujuan pendidikan itu dapat tercapai. Nomor 9. Disajikan KD Bahasa Indonesia 4.3 menyampaikan pidato hasil karya pribadi dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif sebagai bentuk ungkapan diri. KD tersebut dapat dimuat dalam indikator. Indikatornya ada di bawah ini, silakan dipilih ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Apa yang paling tepat untuk KD 4.3 yaitu menyampaikan pidato hasil karya pribadi dengan menggunakan kosakata baku, kalimat efektif dan sebagai bentuk ungkapan diri. Jadi fokus dia menyampaikan pidato. Ya, bagaimana? Jadi dalam pernyataan ini paling tepat jawabannya adalah B ya. Metode demonstrasi siswa dapat menampilkan pidato karya pribadi secara lisan dengan menggunakan kosakata baku serta kalimat efektif yang benar. Selanjutnya nomor 10. Disajikan KD PPKN kelas 3 yakni 3.1 memahami arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila dengan indikator menjabarkan arti lambang yang terdapat pada burung Garuda Pancasila. Indikator tersebut dapat dipelajari siswa melalui materi. Nah, di sini ada choice atau pilihan berkaitan dengan jumlah bulu Garuda Pancasila yang melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Ya, kita tahu ya, proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Nah, untuk menjawab ini kita harus paham dulu ilustrasi di samping berkaitan dengan gambar burung Garuda Pancasila ya. Jadi di bulu di leher ada 45 helai bulu di leher, 17
helai bulu pada masing-masing sayap, ya. 19 helai bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekor. 8 helai bulu pada bagian ekor. Jadi yang paling tepat jawabannya di sini adalah E. Nomor 1. Kegiatan guru dalam melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam tentang topik tema materi yang akan dipelajari dengan menerapkan prinsip alam, belajar dari aneka sumber, menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar lainnya dalam memfasilitasi dan interaksi antara peserta didik dengan peserta didik dengan guru. Jadi dalam memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di laboratorium, studio, atau lapangan disebut dengan kegiatan. Ya, jadi di sini yang dicari adalah terkait dengan proses kegiatan pembelajaran. Dalam choice ada 5, yakni A. Elaborasi, B. Eksplorasi, C. Konfirmasi, D. Browsing, dan E. Contextual learning. Jadi dalam proses pembelajaran itu terbagi dalam 3 hal, ya. Yang pertama adalah eksplorasi, ya. Jadi eksplorasi ini berkaitan dengan bagaimana si peserta didik melakukan penghimpunan informasi dengan menggunakan media atau memperkaya pengalaman belajar. Lalu yang kedua adalah elaborasi. Elaborasi ini bagaimana proses pembelajaran itu terjadi dalam mendiskusikan, mendengarkan pendapat, mendalami suatu hal dan menganalisis kekuatan kelemahan argumen. Dan yang ketiga yang terakhir adalah konfirmasi, di mana terjadi konfirmasi atau komunikasi antara peserta didik dengan guru. Sementara dalam proses ini berkaitan dengan proses di mana kita bisa lihat peserta didik melakukan percobaan di lab, ya. Percobaan di lab, ada percobaan di studio. Jadi yang paling tepat saya rasa adalah jawabannya adalah eksplorasi. Nomor 2. Salah satu contoh kegiatan guru dalam kegiatan elaborasi dalam komunikasi pembelajaran dengan para siswa yaitu, jadi kita masuk kembali lagi di kegiatan pembelajaran di mana ada 3 tahapan, yaitu eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Ketiga kegiatan ini merupakan rancangan dan proses pembelajaran di sekolah yang harus dikuasai oleh para guru. Dalam kasusnya kita lihat yang pertama A, memberikan umpan balik positif dalam penguatan dalam bentuk lisan, tulisan, dan maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta didik. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa memberikan umpan balik itu bagian dari konfirmasi. B. Memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya diri. Jadi sini ada kegiatan menumbuh kembangkan ini masuk dalam kegiatan proses, yakni elaborasi. Yang ketiga adalah memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi. Di sini ada konfirmasi, ya. Yang ke D. Memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk melakukan proses pembelajaran. Refleksi ini merupakan bagian dari konfirmasi tahapan akhir, ya. Selanjutnya, memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman yang bermakna dalam mencapai kompetisi dasar. Terjadi sebuah pengalaman bermakna itu sudah masuk dalam tahapan akhir, ya, ini konfirmasi. Ya, jadi jawabannya di sini adalah bagian D, B, ya. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan teori belajar. Yang pertama adalah teori behavioristik. Dalam proses belajar mengajar, yang terpenting adalah seorang akan dianggap telah belajar ketika sudah menunjukkan perubahan perilaku. Yang kedua adalah teori kognitif. Teori ini percaya bahwa belajar itu dihasilkan dari proses persepsi, kemudian membentuk hubungan antara pengalaman yang baru dengan pengalaman yang sudah tersimpan. Yang ketiga adalah teori konstrupisme. Ya, teori belajar ini berlandaskan kontekstual. Dengan kata lain, manusia membangun pengetahuan sedikit demi sedikit yang aslinya disebut melalui konteks yang terbatas dalam waktu yang direncanakan. Selanjutnya kita masuk di nomor 13. Manakah di antara pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan model konstrupisme dalam mengajar? Yang A. Menyiapkan benda-benda nyata untuk dimanfaatkan suatu siswa untuk belajar. Ini saya rasa ini adalah pertanyaan yang benar, ya.
Kedua adalah mengajarkan siswa untuk saling berinteraksi. Ini juga cara siswa untuk melakukan pembelajaran. Rasa benar juga. C. Membiasakan siswa berpikir dengan cara mereka sendiri. Ini berkaitan dengan kompetensi siswa. Ini juga benar. D. Memberikan tugas siswa untuk menghafal konsep-konsep tertentu. Konsep hafalan bukanlah konsep kontropisme ya. Jadi ini salah. E. Menjelaskan suatu konsep secara detail. Ini juga adalah suatu bentuk konstruktivisme dalam suatu proses pembelajaran. Jadi yang paling tepat di sini jawabannya itu adalah D ya. Nomor 14. Pandangan belajar sebagai perubahan tingkah laku yang relatif permanen merupakan pandangan belajar yang dipergunakan oleh dalam teori belajar. A. Behaviorisme, B. Kognitivisme, C. Kognitivisme, dan D. Konstruktivisme. Jadi di sini sudah kita bahas tadi di pembahasan sebelumnya bahwa salah satu teori belajar ini adalah perubahan tingkah laku terhadap orang yang telah belajar. Yang ini di mana teori belajar ini merupakan teori behaviorisme. Jadi jawabannya di sini adalah A. Selanjutnya nomor 8. Penilaian proses secara berkesinambungan oleh guru dapat dilakukan dengan cara A. Memberikan penilaian terhadap aktivitas terhadap kemajuan dan hasil belajar. B. Memberikan pretest maupun post-test secara tertulis setiap kali proses pembelajaran. C. Mengadakan ulangan harian rutin. D. Mengadakan ulangan harian tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. E. Mengadakan ulangan tengah semester atau akhir semester. Dalam proses ini, yang bisa dilakukan oleh guru dalam menjalani sebuah penilaian yang berkelanjutan itu dengan cara melakukan suatu kegiatan pretest dan post-test. Ini sebagai suatu ajang evaluasi terhadap keberhasilan materi yang diajarkan. Jadi jawabannya ini adalah B.